Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia. Hari bahagia mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak terkira. Dengan datangnya bulan Syawal berarti mengakhiri petualangan kebaikan, peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan telah kita tunaikan. Dan saatnya kita berbahagia karena kita diperintahkan untuk berbahagia, karena kita dianjurkan untuk berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau memobilisasi umat Islam di tanggal 1 Syawal. Beliau mengajak semuanya untuk keluar menghadiri perayaan kebahagiaan ini. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, bahkan yang sakit jika masih bisa keluarlah. Sampai mohon maaf, perempuan-perempuan yang datang periodnya yang berhalangan menunaikan sholat tetap saja dianjurkan untuk keluar. Karena hari ini adalah hari celebration, ada perayaan, ada kebahagiaan yang perlu disiarkan, perlu disampaikan, karena kita memang layak dan berhak untuk berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyabdakan, beliau bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan, dua kegembiraan, yaitu farhatun inda fitrihi, ketika dia beriftar, ketika dia berbuka puasa, dia bahagia. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Dalam riwayat yang lain yaitu farhatun inda yaumil qiyamah, pada saat nanti dia berada di hari kiamat. Orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang berbahagia karena dia sudah menunaikan, karena dia sudah menjalankan apa yang disyariatkan, apa yang ditaklifkan, apa yang ditugaskan, apa yang menjadi bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam surat Al-Baqarah menekankan ini menjadi sebuah kewajiban, kutiba alaikumussyam. Karena di dalam surat ini Allah memanggil kita dengan orang-orang yang beriman. Maka datanglah waktunya untuk celebration, untuk perayaan, dan karena itulah hari bahagia ini dinamakan dengan Idul Fitr. Idul Fitr karena Id adalah hari raya. Id adalah hari orang merayakan, orang melakukan celebration, dan Al-Fitr adalah perayaan itu ditandai dengan kembalinya sarapan pagi kita. Selama 1 bulan penuh kita tidak sarapan pagi karena diganti dengan sahur. Al-Fitr adalah kembalinya sarapan pagi, dan karena itulah disunnahkannya, dianjurkannya menunaikan zakatul fitr, karena zakat itu akan digunakan untuk makan pagi bagi orang yang miskin, orang yang tidak mendapatkan makanan. Hari itu jangan sampai mereka meminta-minta, jangan sampai hari itu orang merasakan kesedihan. Kebahagiaan ini adalah menjadi hak bagi setiap muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penjelasan beliau ketika kita beridul fitri juga disunahkan menyambutnya dengan mandi sunnah, menggunakan wangi-wangian, lalu menggunakan baju yang terbaik, baju yang bagus, bukan untuk show up, bukan untuk memamerkan, tapi untuk menandakan kebahagiaan, untuk menunjukkan, mengekspresikan kebahagiaan, mensyiarkan kebahagiaan. Dan hari ini, hari yang bahagia ini, kita juga jangan sampai mengotorinya dengan hal yang buruk. Karena itu ketika kita menegur orang, ketika kita tersenyum, ketika kita berinteraksi, hindari hal-hal atau basa-basi yang menyebabkan orang menjadi tidak bahagia. Contohnya adalah misalnya, mohon maaf, jangan sampai kita nagih hutang pas Idul Fitri. Ya, pas Idul Fitri di skip dulu, jangan nagih hutang. Kita yang punya piutang di Idul Fitri di skip, jangan nagih hutang. Di Idul Fitri jangan membicarakan pekerjaan yang berat yang membuat kita kembali mengingat beban-beban pekerjaan. Di Idul Fitri diusahakan kita jauhi pembicaraan hal-hal yang membuat kita sedih atau kecewa atau menjengkelkan. Kita bahagia. Dan itu dimulai
dengan disunahkannya sepanjang malam hingga pagi hari untuk bertakbir, ya, memperbanyak takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir, tahlil dan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dan menjadikan beberapa hal yang tadinya sulit menjadi tradisi dan habit yang mudah dilaksanakan. Maka kita bertakbir membesarkan Allah. Allah Maha Besar, Allah yang memberikan kebahagiaan di hati kita. Di hari raya Idul Fitri ini juga bukan sekedar kita merayakan dengan sholat sunnah Idul Fitr, tapi kita juga ada tradisi lainnya yang bisa kita pertahankan, yaitu bersua dengan keluarga. Ya, di ruang seperti ini biasanya kita berkumpul saudara-saudara dekat kita, atau saudara jauh, saudara dekat kita, keluarga dekat kita, seperti anak-anak kita yang di pesantren, yang sekolah di luar kota, yang tugas di luar kota, para suami yang tadinya sibuk, dan lain sebagainya. Ada momen untuk dia bercengkrama. Jadi kita membayangkan, ya, ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sana si kakak, ada yang kecil bermanja, dan bisa jadi juga ada kue-kue kering, ya, yang untuk dinikmati. Itu tradisi, ekspresi kebahagiaan yang bermacam-macam. Ada kalanya ekspresi kebahagiaan disampaikan melalui angpau Idul Fitri yang mungkin bukan dari isinya, tapi ekspresi itu yang harus disyukuri. Memang jangan sampai karena itu seseorang terpaksa memaksakan dirinya terbebani. Dan ada tradisi lainnya, termasuk kita yang masih punya keluarga besar atau orang tua, dia mudik. Mudik itu memang tidak wajib syar'i, juga bahkan tidak bernilai ibadah mahdhah, tetapi tergantung niatnya. Bagaimana kita menyiapkan itu, sebagai apa kita niatkan, itu juga bisa merupakan ekspresi kebahagiaan, dan itu juga bisa masuk dalam wilayah kita niatkan beribadah karena birrul walidain kepada orang tua. Tetapi kalau kemudian itu membebani dan membuat tidak bahagia, justru esensinya bertolak belakang dari hari yang sesungguhnya kita berbahagia. Para pemirsa, para sahabat TV-mu yang berbahagia, kebersamaan dengan saya selama 1 bulan ini juga tidak terasa harus kita akhiri pada kesempatan kali ini. Tapi ada beberapa hal saya kira yang perlu kita diskusikan lagi insya Allah setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan kita di Idul Fitri ini menjadi sempurna ketika kita ada tradisi saling memaafkan. Maka tagline-nya itu kan kalau di kita, mohon maaf lahir batin. Itu luar biasa. Kita ingin membangun start from-nya hubungan kita normalisasi, kita kuatkan kembali, saling ada ketersalingan, memberi maaf, melapangkan dada, supaya memang kita betul-betul setelah menyucikan diri kita dengan Allah, menunaikan hak-hak Allah, maka saatnya di bulan dan di hari bahagia ini kita mendapatkan kebahagiaan ekstra dengan saling memaafkan, saling menyayangi, saling berbagi, baik berbagi materi atau berbagi cerita atau hal-hal yang lainnya. Dan termasuk kebersamaan saya dengan para pemirsa selama 1 bulan ini, dari pihak saya orang yang banyak berbicara, tentu mungkin banyak kekhilafan, tentu dari hati yang paling dalam menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengucapkan selamat. Dan tradisi mendoakan, baik mendoakan untuk amal ibadah diri sendiri ataupun orang lain, ini juga perlu kita lanjutkan. Karena pada saat kita sudah menunaikan ibadah, tidak tersisa kecuali kita berdoa. Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya senantiasa membagi tahunnya menjadi 2. Setengah tahun berdoa setelah pasca Ramadan supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah. Mereka sangat berharap kebahagiaan itu adalah menjadi sempurna ketika amal baiknya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi inspirasi terlahirnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan setengah tahun berikutnya mereka memohon kembali dibuka peluang untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Para pemirsa, sahabat TV-mu yang berbahagia, hari bahagia ini perlu diekspresikan. Ekspresikan melalui banyak hal.
Rasulullah SAW mengajarkan dengan memperbanyak takbir, baik dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan dengan sendiri-sendiri. Dan tidak harus takbir itu dilakukan di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Bisa dilakukan sambil bekerja, membersihkan rumah, bersama keluarga, sambil masak, sambil minum, karena dia adalah zikir. Disunahkan kita melantunkan takbir ini sepanjang waktu setelah kita menunaikan buka puasa di hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita siapkan baju terbaik kita. Ini adalah bukti bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala terlihat dengan baju baik yang kita siapkan. Dan ketika kita berjumpa dengan saudara kita, dengan orang-orang yang satu majelis dalam Idul Fitri itu saling bertukar kebahagiaan. Ini juga merupakan tradisi yang akan menguatkan ketersalingan dan keterikatan antara umat Islam. Berikutnya juga sedekah. Rasulullah SAW dalam Idul Fitri ini menganjurkan bersedekah. Maka sedekah Idul Fitri itu juga digambarkan ketika beliau selesai khutbah itu dibentangkan oleh Bilal dan oleh para sahabat, dibentangkan kembali, dan para perempuan itu menaruh itu perhiasannya, ada yang menaruh uang dan lain sebagainya. Ini merupakan tradisi yang juga bisa diteruskan. Sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi, bahkan termasuk juga karena ini namanya Al-Fitr, sarapan, kita juga perlu tradisi sunnah-sunnah Idul Fitri. Di antaranya selain kita menyiapkan hal tadi, kita mandi sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Fitri. Kita mandi sunnah, memakai wangi-wangian, ya, dan juga sarapan. Karena sarapan ini disunahkan, sekalipun itu hanya mungkin teh hangat atau air putih dan sebutir kurma, supaya membedakan antara hari itu dengan hari di bulan Ramadan. Karena puasa tidak lagi wajib. Ya, puasa bahkan di hari itu menjadi tidak boleh dilaksanakan, menjadi haram dan menjadi terlarang. Maka pada kesempatan kali itu di hari Idul Fitri ketika datang, kita justru diharamkan untuk berpuasa. Nah, inilah kebiasaan Rasulullah SAW, dan termasuk kenapa ketika beliau melakukan sholat Idul Fitri menuju majelis Idul Fitri di tempat yang lapang, terbuka, karena lebih disunahkan di tempat yang terbuka, karena untuk menampung dan juga untuk melihat adanya cakrawala yang lebih luas pandangannya. Beliau juga menganjurkan untuk berangkat dari tempat dan pulang dari tempat yang lainnya. Misalnya kita berangkat dari jalur begini, nanti kita pulang dari sana jadi jalur yang satu lagi. Kenapa? Supaya kita punya pandangan yang luas. Kita bisa berjumpa dengan orang yang sebanyak-banyaknya. Kita bisa berbagi cerita kebahagiaan. Ada celebrate di situ. Bahwa kebahagiaan ini sangat-sangat layak untuk kita samarayakan. Nah, para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, namun kita perlu juga mewaspadai. Celebration, perayaan, kebahagiaan yang kita ekspresikan ini tentu bukan berarti loss, tanpa batasan. Bukan berarti kemudian kita bebas apa saja, tentu tidak. Karena kita merayakan itu tentu dengan hal-hal yang dibolehkan Allah, dengan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sih batasan kita merayakan? Seperti apa sih kita boleh dan mengekspresikan kebahagiaan kita di bulan Ramadan? Tentu ini adalah kajian yang dalam, tetapi singkatnya kita akan coba sampaikan. Pertama, kebahagiaan diekspresikan melalui apa saja. Kita boleh mengekspresikan, bahkan di dalam riwayatnya itu ada budak-budak yang menabuh gendang itu ya, untuk mengekspresikan kebahagiaan di hari raya Id, itu dibolehkan. Artinya ada entertain di situ. Pada saat Idul Fitri kita menikmati entertainment, boleh. Dengan apa? Boleh saja. Bagaimana menggunakan alat musik? Ya boleh saja. Karena alat musik itu bukan pada alatnya, tapi pada substansinya dan pada caranya. Cara seseorang mengekspresikan itu, ketika seseorang mengekspresikannya dengan kemaksiatan, tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi, sahabat TVmu, para pemirsa, setelah jeda singkat yang berikut ini.
Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu rahimani wa rahimakumullah. Dalam mengekspresikan kebahagiaan ini tentu kita perlu memperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai kebahagiaan ini kita lost. Jangan sampai kemudian kita melanggar batasan Allah. Dalam berbahagia, ingat kita masih punya salat wajib. Jangan sampai ketika kita berbahagia kita tinggalkan salat wajib kita. Jangan sampai ketika kita berbahagia kita melukai perasaan orang tua kita. Jangan sampai berbahagia ini yang tadi kita sudah lisannya bagus, kita lukai saudara-saudara kita dengan candaan-candaan yang tidak baik. Baik menjuluki mereka dengan julukan yang buruk ya, atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Jangan sampai juga ketika kita melakukan celebration ini misalnya dengan mengkonsumsi yang diharamkan Allah, seperti mabuk misalnya atau zat adiktif dan lain sebagainya. Tentu tidak. Atau bahkan juga sesuatu yang membahayakan. Ya ini karena celebration ini saya mau melompat dari gedung yang tinggi. Nah, tentu itu tidak dibolehkan, diharamkan karena itu membahayakan kelangsungan jiwa dan pemeliharaan terhadap maqasidus syariah. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hal-hal yang haram syar'i harus ditinggalkan. Hal-hal yang bisa membahayakan bertentangan dengan maqasidus syariah juga harus ditinggalkan. Dan ada satu lagi catatan penting terkait dengan batasannya adalah tidak berlebihan. Nah ini hati-hati. Tidak berlebihan dan tidak boros, karena berlebihan dan boros itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, baik dalam menggunakan pakaian ataupun dalam makan dan minuman. Dan di hari Lebaran ini bisa jadi seseorang berlebih-lebihan, dan itu tentu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu tidak sama antara satu orang dan orang lain. Yang dikatakan berlebihan adalah ketika di luar batas kewajaran, baik dari sisi mungkin nominal harga, mungkin dari bentuknya berlebihan, atau mungkin dia pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian yang terlalu berlebihan hiasannya dan lain sebagainya, tentu tidak disukai. Termasuk juga makanan yang berlebihan dan mubadzir. Hal kecil nih sahabat TV-mu ya, para pemirsa. Kalau kita minum nih, ya upayakan pada saat kita silaturahim, kita minum ini kita habiskan. Kalau tidak kita minum, kita tidak minum sama sekali. Supaya jangan sampai ya, biasanya ada air mineral nih, kita colok diminum, baru beberapa teguk kemudian dikembalikan lagi, dan tentu akan menjadi mubadzir. Demikian juga makanan, apalagi yang disediakan secara prasmanan, kita ukur bahwa apakah kita sanggup menyelesaikannya. Jangan sampai kemudian menjadi mubadzir, dan orang-orang yang mubadzir itu mendeklar dirinya sebagai saudara setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Maka para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu, mari kita berbahagia, tapi kebahagiaan kita tentu dibatasi dengan aturan. Kebahagiaan tentu perlu diekspresikan dengan tidak melanggar syariat Allah dan juga tidak membahayakan diri dan orang lain, juga kebahagiaan yang sewajarnya. Seperti apa masing-masing tahu, kebahagiaan itu tidak selalu dengan materi. Kebahagiaan itu bisa dengan non-materi, tetapi tidak dilarang. Di hari ini kita bukan bermalas-malasan, tapi kita betul-betul rileks, kita betul-betul berbahagia. Kita mengekspresikan kebahagiaan kita dengan banyak hal yang telah kita tunaikan. Sebelum kita berpisah, ada takeaway lesson penting kenapa Idul Fitri itu disebut hari bahagia. Takeaway lesson yang pertama, Idul Fitr dinamakan Idul Fitr karena perayaan sarapan lagi. Kelihatan sederhana. Sarapan kembali ini merupakan kebahagiaan. Ada sesuatu yang hilang yang kita rasakan di bulan Ramadan adalah sarapan pagi dan Allah kembalikan. Karena itu disebut dengan Eid al-Fitr. Al-Fitr itu sarapan pagi. Dan itu perlu disyukuri. Kesyukuran itulah yang kemudian melalui ritual dengan takbir yang bukan hanya sekedar disampaikan di masjid atau musola atau majelis-majelis, tapi disunahkan untuk dilafazkan. Diajak seluruh anggota keluarga untuk berbahagia. Dan yang ketiga adalah dengan sedekah, berbagi, termasuk di hari raya Idul Fitr, serta sunnah-sunnah lainnya ya, seperti mandi, memakai wangian, pakaian yang bagus. Dan yang terakhir,
Kebahagiaan kita ini jangan sampai pernah melukai orang lain, jangan sampai juga melanggar syariat Allah. Maka kebahagiaan kita ini adalah sesungguhnya bonus dan hadiah dari Allah. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan dia telah tunaikan kewajibannya dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Ini yang pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas dengan istilah radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah ridha terhadap mereka yang telah melaksanakan kewajiban dan mereka juga ridha terhadap apa yang Allah berikan. Ibaratnya adalah seperti hanya seorang yang memesan, seorang yang melakukan pemesanan terhadap barang-barang tertentu dengan style yang khusus. Seseorang memesan misalkan katakanlah mebel gitu ya, saya tolong dong buatkan mebel dengan kaca di tengah, kemudian pintu di samping ada laci-lacinya. Dan ketika hari pemesanan itu sudah selesai, orang yang mengerjakan itu mendeliver produknya, maka orang yang memesan kemudian melihat, oh ini saya puas ini baru dikatakan kerjaan yang bagus. Ketika seseorang yang memesan puas, dia akan memberikan reward. Bukan hanya sekedar pada saat kesepakatan harga dia beri, bisa jadi dia berikan bonus. Itu manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan melebihi itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Keridhaan Allah adalah ketika hamba Allah menunaikan kewajibannya dan kemudian dia puas karena mendapatkan balasan yang luar biasa. Masih ingatkah kita bahwa puasa ini adalah ibadah spesifik, ibadah yang khusus diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mengetahui kualitasnya, sementara orang lain bisa jadi tidak tahu. Kecuali puasa ini adalah khusus Allah yang mengetahuinya dan Allah yang membalasnya. Para pemirsa, tiba saatnya kita berpisah dan insya Allah pembelajaran dalam 1 bulan ini tentu sebagai tadzkirah, sebagai tausiah. Bisa jadi tidak ada hal yang baru, tapi ini adalah merupakan pengingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saling menasihati, saling mengingatkan karena dzikra, at-tadzkirah itu adalah akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sampai jumpa kembali insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan. Amal baik kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita di dunia yang kita rasakan hari ini pada tanggal 1 Syawal, mudah-mudahan Allah naikkan menjadi kebahagiaan kita ketika kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala di surganya dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang sama-sama dengan kita beriman dan meyakini syariat ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan keterbatasan saya selama menyampaikan dan membersamai para pemirsa. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.